Halo adik-adik, apa kabar? Ya, Lose percaya kalian siap untuk beribadah, siap memuji Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kita siap memasuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Yuk Lose Dewi. Tetap bangkit berdiri, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih karena kami masih bisa beribadah, masih bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan hati yang tertuju kepada Tuhan ketika kami memuji Tuhan. Berikan hati dan pikiran kami juga yang tertuju hanya kepada firman Tuhan, supaya kami semua bisa mengerti apa yang akan kami dengar nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan tetap memuji Tuhan memakai gerakan ya. Lose senang, selain adik-adik setiap hari Minggu mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah, Lose juga selalu mendapatkan laporan ya absensi dari orang tua adik-adik yang masih kecil kelas 1, kelas 2 ya. Wah Lose senang absennya itu setiap hari, meskipun ada yang 1-2 orang yang bolong ya. Mungkin kelupaan atau seperti apa. Lose bersyukur orang tua kalian mendukung kalian untuk setia bersaat teduh, setia membaca firman Tuhan. Kenapa kalian tiap hari harus membaca firman Tuhan? Karena kita perlu mendengar suara Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan hari ini. Misalnya ya, pagi-pagi kita berdoa. Tuhan memberikan petunjuknya, Tuhan memberikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada adik-adik ya. Oke, semangat terus untuk bersaat teduh, semangat terus bersaat teduh itu artinya kita mengandalkan Tuhan, kita mau berjalan tiap-tiap hari sesuai dengan firman Tuhan, kita mau berjalan menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan
big or small ya. Adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik kita akan memberikan persembahan seperti biasa, seperti minggu kemarin ya. Kita bisa menyampaikan persembahannya dengan dua cara ya. Yang pertama kita kumpulkan, masukkan di dalam amplop. Sesudah nanti kita ketemu kita akan mengumpulkannya ya. Adik-adik berikan kepada losenya masing-masing. Yang kedua bisa minta tolong mama papanya untuk mentransferkannya ke rekening gereja ya. Oke. Selama adik-adik memasukkan persembahan atau mempersiapkan transfer, yuk kita memuji Tuhan. Kita katakan tambah hari, tambah cinta Yesus.
bersyukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ucapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini kami juga bisa mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami dan bahkan bisa menolong teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan yang menolong loso-loso yang mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nanti adik-adik akan mendengarkan Lose Kesya yang menyampaikan. Nah, adik-adik pasti belum tahu ya. Oh, yang mana ya Lose Kesya ya? Yang di kelas berapa ya? Di kelas kecil, besar, atau di batita balita? Nanti kita lihat sendiri ya. Oke, kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, kita panggil Lose Kesya ya. Lose Kesya. Bu Yani. Halo adik-adik, selamat siang. Tadi Lausiani bilang pasti disuruh lihat. Lause ngajar kelas berapa? Lause sudah lama sekali tidak ngajar di sekolah minggu. Tapi saya yakin adik-adik pasti sudah kenal karena biasanya ketemu di gereja ya. Walaupun sudah lama sekali kita tidak ke gereja. Adik-adik tidak ke sekolah minggu kan, udah lama juga. Dan Lause juga sudah lama gak ke gereja. Nah, Lause biasanya ngajar di kakak-kakak kalian, di remaja. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mengertinya, kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikuti Engkau. Tuhan tolong setiap kami, mampukan kami untuk mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 2 Korintus pasal 12. Yuk, yang pegang Alkitab, kita akan buka sama-sama Alkitabnya dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Lalu saya akan bacakan buat kita semua. Dan adik-adik bisa mengikutinya di Alkitabnya ya. Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membaca satu ayat lagi yang akan menjadi ayat hafalan kita semua. Dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini saya yakin kalau adik-adik yang sudah besar pasti sudah hafal. Ini adalah bagian dari doa Bapa Kami. Yuk kita baca sama-sama. Ini karena ini akan menjadi ayat hafalan kalian, kita baca bersama-sama terlebih dulu. Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, langsung mau tanya, apakah kalian akhir-akhir ini punya satu permintaan nggak pada papa mama kalian? Pernah nggak minta sesuatu kepada papa mama kalian baru-baru ini? Misalnya nih, siapa di antara kalian yang pernah minta, ayo ma, ayo pak, kita jalan-jalan keluar, sudah bosan sekali tinggal di rumah terus. Ma, pa, boleh nggak saya main ke rumah teman? Misalnya seperti itu. Lalu apa jawab papa mama kalian? Saya yakin pasti bilangnya tidak. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh. Nah, ketika papa mama kalian bilang tidak, bagaimana perasaan kalian? Marah? Jengkel? Terus ngambek seharian? Memang adik-adik, langsung pun sering begitu. Kita semua sering begitu. Kalau apa yang kita minta itu tidak diberi, tidak dikasih, rasanya jengkel sekali. Sampai rasanya gak pengen ngomong deh sama yang kita minta. Nah, kita juga sering begitu terhadap Tuhan. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan bilang tidak, pengennya marah deh sama Tuhan. Pengennya ya udah deh, gak usah doa lagi, ngapain juga minta sama Tuhan. Tuhan tidak jawab saya. Tapi di Alkitab ada satu tokoh yang tidak seperti itu. Tadi kita sudah baca di 2 Korintus pasal 12 di ayat yang ke-8. Paulus itu berkata begini, tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Adik-adik, yang menulis surat ini, yang di Korintus ini adalah Paulus kan. Paulus tulis surat ini untuk orang-orang di gereja di Korintus. Karena Paulus sudah pergi dari daerah Korintus, pergi ke daerah lain,
tapi masih mengasihi orang-orang di Korintus, sehingga terus mengajar, terus mengingatkan orang di Korintus ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan dalam suratnya ini di pasal 12, Paulus bilang dia minta sampai 3 kali kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengabulkan permohonan Paulus itu. Apa sih isi doa Paulus? Apa yang Paulus minta itu? Di Alkitab tidak dijelaskan secara jelas sekali apa permohonan Paulus. Tapi Paulus cuma hanya menulis bahwa di dalam tubuhnya ada duri di dalam dagingnya. Duri di dalam daging belum tentu saja bukan duri beneran di dalam dagingnya, bukan. Nah di situ menggambarkan bahwa duri dalam daging itu, ada yang bilang bahwa itu adalah penyakit yang sangat mengganggu. Ada yang mengatakan itu mungkin saja penyakit mata yang membuat dia sangat terganggu di dalam pelayanannya. Ada juga yang bilang penyakit malaria, atau ada juga yang bilang epilepsi. Nah, tapi yang lain juga ada yang bilang bahwa itu bukan penyakit, tetapi suatu gangguan dari iblis yang membuat dia sering lemah dan malu, sehingga sangat-sangat mengganggu pelayanannya. Dan Paulus tidak jelas memang di Alkitab mengatakan apa itu duri dalam dagingnya. Tapi yang jelas Paulus sangat terganggu dengan penyakitnya itu, sehingga dia minta dengan sungguh-sungguh sampai 3 kali kepada Tuhan supaya yang melemahkannya itu, yang mengganggu pelayanannya itu pergi. Tapi apa jawab Tuhan? Tidak. Tuhan tidak mengabulkan apa yang Paulus minta dengan sungguh-sungguh itu. Tuhan katakan, cukup Paulus, cukup kasih karuniaku padamu. Kenapa ya? Tuhan tidak jawab, tidak mengiyakan permohonan Paulus itu. Bukankah apa yang Paulus minta itu baik? Bukan hal yang aneh-aneh, bukan untuk kepentingan Paulus sendiri. Paulus ingin supaya dia bisa melayani dengan lebih baik lagi. Kalau dia kuat, sehat, tidak ada gangguan dari iblis, bukankah dia bisa memberitakan Injil dengan lebih baik lagi? Tapi Tuhan tetap tidak menjawab apa yang Paulus minta itu. Dia katakan sudah cukup Paulus, jangan minta lebih lagi. Dan bagaimana sikap Paulus ketika Tuhan mengatakan tidak kepada apa yang dimintanya? Apakah Paulus marah? Apakah Paulus kecewa? Lalu kemudian mengatakan, ya sudah Tuhan, kalau begitu saya tidak mau memberitakan Injil lagi. Tidak. Paulus katakan, dia jelaskan kemudian, tadi sudah kita baca lagi di 2 Korintus pasal 12 itu. Paulus anggap apa yang Tuhan beri kepada dia itu, itulah yang terbaik. Dia katakan ketika Tuhan tidak mengabulkan permohonannya, itulah yang terbaik buat dia. Bisa membuat dia semakin rendah hati, semakin tidak sombong, karena dia memang punya banyak kelebihan. Tetapi dengan apa yang duri dalam dagingnya itu, membuat dia semakin rendah hati, tidak sombong, dan semakin bergantung kepada Tuhan. Dan itu membuat dia semakin kuat imannya. Dan adik-adik, kita lihat sampai pada akhir hidupnya pun Paulus tetap melayani Tuhan. Dia tidak marah, kecewa, dan kemudian tidak mau lagi memberitakan Injil. Tidak. Paulus tetap setia melayani, sekalipun Tuhan tidak mengabulkan apa yang dia minta. Paulus yakin apa yang Tuhan beri itulah yang terbaik. Nah, adik-adik, di satu desa ada seorang ibu yang biasa buat tempe. Ini cerita di Indonesia ya. Nah, seorang ibu ini biasa buat tempe setiap hari untuk dijual ke pasar.
tempenya itu dibungkus oleh daun satu-satu. Adik-adik pernah lihat tempe yang dibungkus oleh daun? Memang sekarang di Bandung, di kota, rasanya jarang ya ada tempe seperti itu. Nah, tapi ibu ini biasa buat itu, dia bungkus, lalu 2 hari kemudian tempe itu sudah jadi, kedelai dengan raginya sudah tercampur dengan baik sehingga dia bisa jual ke pasar. Nah, satu kali pagi-pagi itu, karena biasanya tempenya itu bagus, dia yakin sekali tempe ini pun bagus, jadi dia buka tempenya, tapi dia kaget, loh ternyata kedelainya masih sendiri-sendiri, belum jadi tempe. Waduh, bagaimana ini? Dia nggak bisa jual kalau tempenya masih seperti itu. Tempenya belum jadi. Siapa yang mau beli tempe yang belum jadi? Jadi ibu ini kemudian, karena dia orang yang percaya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong buat tempe ini segera menjadi matang, jadi sehingga saya bisa jual di pasar hari ini. Dia yakin sekali Tuhan pasti tolong. Tuhan kan baik. Dia buka lagi tempenya. Tapi apa yang terjadi? Tempenya tetap masih butir-butir kedelai. Seperti tadi, tidak ada perubahan apapun. Dia sangat kecewa. Tapi kemudian dia berpikir, oh mungkin tadi doa saya itu kurang sungguh-sungguh. Akhirnya dia putuskan, dia kembali ke kamarnya, dia berlutut, lipat tangan, lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan panjang kali. Tuhan tolong supaya tempe saya ini bisa jadi dan saya bisa jual ke pasar. Supaya hari ini saya bisa punya uang dan bisa belanja. Terus dia minta, sesudah itu kemudian dia kan percaya Tuhan akan tolong dia. Lalu dia ke dapur kembali dan dia buka dengan sangat yakin Tuhan pasti buat mujizat. Dia buka lagi dan ternyata tempenya masih seperti itu juga. Akhirnya ibu ini berkata dalam hatinya, ya sudah, saya tetap mau berdoa, saya mau ke pasar dan minta tolong Tuhan sepanjang perjalanan saya ke pasar, buat Tuhan buat tempe ini menjadi matang. Jadi sambil dia bereskan dagangannya, dia berjalan ke pasar sambil terus berdoa di dalam hatinya, Tuhan tolong supaya tempe ini jadi. Lalu sesudah sampai di pasar, dia tata dagangannya dan dia dengan yakin dia buka daun tempe ini. Dia buka dan apa yang terjadi? Tetap masih butir-butiran kedelai itu. Masih belum nyatu, belum jadi tempe. Akhirnya ibu ini dengan kecewa sekali, dia hanya duduk di pasar itu, tidak mau menjajakan dagangannya. Karena biasanya kan dia bilang tempe, siapa mau beli tempe. Tapi hari itu dia hanya melihat teman-temannya yang biasa jualan, nawarkan dagangannya, dan dia hanya diam. Sampai menjelang siang, ibu ini kemudian, ya sudah, tempe saya memang gak jadi dan saya tidak bisa dapat uang hari ini, dia mau bereskan dagangannya. Tiba-tiba ada seorang ibu dengan pakaian rapi dan wangi berkata kepada ibu itu, Bu, ibu jual tempe yang belum matang? Wih, ibu ini kaget. Lalu dia cepat-cepat buka tempenya dan dia bilang, ini Bu, tempe saya belum matang semuanya. Lalu ibu yang mau jual itu dengan sangat gembira bilang, waduh, itu tempe yang saya mau. Ayo Bu, saya beli semuanya. Ibu ini kaget, tapi dia senang sekali karena tempe yang belum jadi pun ada yang mau beli. Dia bungkus itu semua tempenya, lalu dia bertanya kepada ibu itu, Bu, ibu sebenarnya buat apa ini tempe yang belum jadi? Kan belum bisa dimasak. Lalu ibu ini berkata, saya sudah sepagian ini cari kemana-mana tempe yang belum jadi. Karena anak saya suka sekali tempe.
Dan dia sekarang sedang belajar di luar negeri. Besok saya mau menjumpai anak saya, jadi saya mau bawa tempe yang belum jadi supaya ketika saya sampai ke tempatnya, tempe ini sudah jadi. Dan anak saya bisa makan tempe yang fresh, yang baru jadi. Kalau saya beli yang sudah jadi hari ini, nanti saya ketemu anak saya, tempenya sudah nggak enak. Tanya, wah, ibu penjual tempe itu sungguh bersyukur sekali. Kenapa? Tadi dia minta supaya tempenya, Tuhan buat mujizat, tempenya menjadi seger, matang. Tapi ternyata Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki itu berbeda. Tuhan biarkan tempenya belum matang supaya ada yang beli. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kehendaknya lah yang terbaik buat kita. Apa yang kita minta belum tentu yang terbaik buat kita sendiri. Karena itu, kalau Tuhan menjawab doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita tetap harus bersyukur. Tuhan baik. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Sekalipun Dia tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tapi Ia tahu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan baik buat kita. Nah, adik-adik, sekali lagi sebelum kita berdoa, kita akan membaca ayat yang menjadi ayat hafalan kita. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang maha tahu apa yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk selalu tunduk pada kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi dan di surga, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu yang boleh kami ikuti sepanjang siang ini di rumah kami. Tuhan pimpin setiap kami supaya kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu, bukan hanya waktu beribadah, tetapi sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.